Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang PNS guru yang suka malas-malasan saat bekerja hingga terkena azab kepalanya jadi kepala kuda. Namun sebelumnya silahkan tuliskan sholawat, serta like dan subscribe ke channel ini agar menjadi amal jariah di sisi Allah. Berikut kisahnya. Pagi itu, suasana sekolah sudah ramai oleh suara anak-anak yang berlarian di halaman. Para guru mulai memasuki ruang kelas masing-masing, bersiap untuk mengajar. Namun, satu ruangan tetap kosong, kelas tempat Pak Dika seharusnya mengajar. Pak Dika adalah seorang PNS guru yang sudah cukup lama mengajar di sekolah itu. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kebiasaannya semakin buruk. Ia sering datang terlambat, meninggalkan tugasnya pada guru honorer, bahkan terkadang tidak masuk sama sekali tanpa pemberitahuan. "Pak Dika belum datang lagi?" tanya Bu Rina, guru matematika, kepada guru honorer bernama Fitri yang sedang bersiap masuk ke kelas. Fitri menghela napas. "Belum, Bu. Sepertinya saya lagi yang harus menggantikan beliau." Bu Rina menggeleng pelan. "Sudah berapa kali ini terjadi? Kasihan kamu, Fitri. Gajimu pun jauh lebih kecil dibandingkan beliau." Fitri hanya tersenyum pahit, lalu melangkah masuk ke kelas. Murid-murid yang awalnya ribut langsung terdiam saat melihat guru yang masuk bukanlah Pak Dika, melainkan Bu Fitri. "Pak Dika mana, Bu?" tanya salah satu murid di bangku depan. Bu Fitri tersenyum sabar. "Hari ini ibu yang akan mengajar kalian." Beberapa murid tampak kecewa, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlalu sering mereka mengalami ini. Sementara itu, di sebuah warung kopi tidak jauh dari sekolah, seorang pria duduk santai dengan segelas kopi hitam di depannya. "Pak Dika." Ia menyenderkan tubuhnya ke kursi, menguap lebar, lalu mengambil ponselnya. Ia baru saja bangun beberapa jam yang lalu, tetapi malas rasanya untuk datang ke sekolah. "Ah, paling juga Fitri yang gantiin," gumamnya sambil mengaduk kopinya dengan malas. Ia tidak sadar bahwa di sekolah, kepala sekolah dan para guru lainnya sudah mulai merasa gerah dengan sikapnya. Mereka sudah memberi banyak peringatan, tapi Pak Dika selalu bisa lolos dengan berbagai alasan. Di sekolah, kepala sekolah, Pak Herman, berjalan memasuki ruang guru dengan wajah serius. Ia menoleh ke arah bangku kosong di pojok ruangan. "Pak Dika belum datang lagi?" tanyanya dengan suara tegas. Bu Rina menghela napas. "Belum, Pak." Seperti biasa, Bu Fitri yang menggantikannya. Pak Herman mendengus. "Ini sudah keterlaluan. Saya sudah beberapa kali memperingatkan, tapi selalu saja ada alasan." Saat itu juga, telepon kantor berbunyi. Salah satu staf mengangkatnya, lalu menyerahkan gagang telepon kepada Pak Herman. "Pak, ini dari Pak Dika," katanya. Pak Herman meraih telepon dan langsung berbicara. "Pak Dika, di mana Anda? Ini sudah jam pelajaran kedua." Dari ujung telepon, suara Pak Dika terdengar malas. "Aduh, maaf Pak, saya kurang enak badan hari ini. Sepertinya masuk angin." Pak Herman mengepalkan tangannya. "Sudah berapa kali Anda sakit seperti ini, Pak Dika? Kalau benar-benar sakit, kenapa tidak lapor dan minta izin resmi?" Di warung kopi, Pak Dika menahan tawanya. Ia berbaring santai di kursi panjang, menikmati kopi dan sepiring gorengan di hadapannya. "Maaf Pak, saya pikir ini hanya sakit ringan, jadi tidak perlu izin resmi. Saya nggak enak juga kalau bolos terus," katanya dengan suara dibuat-buat lemah. Pak Herman mengusap wajahnya dengan kesal. "Baik, tapi minggu depan saya mau Anda datang tepat waktu. Ini peringatan terakhir." "Siap Pak," jawab Pak Dika dengan santai. Begitu telepon ditutup, ia menyeringai puas. "Minggu depan? Ah, masih lama," gumamnya sambil menyeruput kopinya. Pak Dika tahu betul cara mengelabui atasannya. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal untuk bolos. Kalau tidak sakit, ia akan bilang ada urusan keluarga mendadak. Kalau benar-benar dipaksa datang, ia akan muncul sebentar di sekolah, lalu menghilang entah kemana sebelum jam pulang. Sementara itu, Bu Fitri kembali ke ruang guru dengan wajah lelah. Ia sudah menggantikan Pak Dika di 2 kelas berturut-turut.
Padahal tugasnya sendiri pun masih menumpuk. Kenapa sih orang seperti dia bisa dapat gaji besar dan hidup santai, sementara kita yang kerja mati-matian cuma dapat upah seadanya? Keluhnya pada Bu Rina. Bu Rina menggeleng. Entahlah Fitri, hidup ini memang kadang tidak adil. Tapi lihat saja, orang seperti Pak Dika tidak akan selamanya bisa lolos dari tanggung jawab. Mereka tidak tahu, hari itu, ada seorang murid yang diam-diam merekam percakapan telepon antara Pak Herman dan Pak Dika. Dan video itu mulai menyebar di antara murid-murid. Keesokan harinya, sekolah menjadi lebih gaduh dari biasanya. Di sudut-sudut kelas, bisik-bisik para siswa terdengar semakin riuh. Serius? Itu suara Pak Dika? Tanya seorang siswa dengan mata membelalak. Iya. Nih, dengar sendiri. Temannya menyerahkan ponsel dan memutar rekaman percakapan Pak Dika dengan kepala sekolah. Suara Pak Dika yang terdengar malas dan penuh alasan menggema di dalam rekaman. Jadi dia bohong selama ini? Gumam seorang murid lain dengan geram. Tidak butuh waktu lama hingga rekaman itu menyebar ke hampir seluruh siswa. Bahkan beberapa guru sudah mulai mendengar desas-desus tentangnya. Di ruang guru, Bu Fitri masuk dengan wajah menegang. Pak Herman, Anda sudah dengar soal rekaman itu? Pak Herman mendongak dari tumpukan berkas di mejanya. Rekaman apa? Bu Fitri menyerahkan ponselnya, lalu memutar rekaman yang telah viral di kalangan murid. Begitu suara Pak Dika terdengar, wajah Pak Herman langsung memerah. Kurang ajar. Jadi selama ini dia hanya berpura-pura sakit. Geramnya, Bu Rina yang ada di dekat mereka menghela napas. Saya sudah menduga. Pak Dika terlalu sering mencari alasan untuk tidak bekerja. Tapi kalau ini sudah sampai ke telinga murid-murid, bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Pak Herman mengetukkan jarinya ke meja dengan keras. Saya tidak akan tinggal diam. Pak Dika harus bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Pak Dika sedang bersantai di sebuah kafe di luar kota, menikmati segelas es kopi. Ia baru saja selesai bermain game di ponselnya ketika notifikasi pesan masuk. Matanya menyipit saat melihat namanya disebut dalam grup WhatsApp guru-guru sekolahnya. Pak Dika, apa benar rekaman yang beredar itu suara Anda? Sebaiknya Anda datang ke sekolah dan jelaskan semuanya. Pak Herman sudah marah besar. Anda dalam masalah besar. Darah Pak Dika berdesir. Tangannya langsung gemetar saat ia mencari tahu lebih lanjut. Tak butuh waktu lama, ia menemukan rekaman yang menjadi biang masalah. Dengan wajah pucat, ia menyadari sesuatu. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi ini baru permulaan. Pak Dika tidak bisa lagi bersantai di kafe. Tangannya gemetar saat ia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Dengan tergesa-gesa, ia meninggalkan minumannya yang belum habis dan langsung menuju sekolah. Dalam perjalanan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa yang harus aku katakan? Apa aku harus pura-pura tidak tahu? Atau aku harus mengarang alasan lain? Pikirnya. Begitu tiba di gerbang sekolah, ia disambut oleh tatapan tajam para murid. Beberapa bahkan berbisik dan menunjuk ke arahnya. Itu dia. Benar-benar tidak tahu malu. Pak Dika berusaha mengabaikan mereka dan berjalan cepat ke ruang guru. Namun, begitu ia membuka pintu, suasana di dalam jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Pak Herman berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya penuh amarah. Bu Fitri dan Bu Rina duduk dengan ekspresi kecewa. Silakan duduk Pak Dika, kata Pak Herman dengan suara yang tertahan. Pak Dika menelan ludah. Ia tahu ini akan menjadi pertemuan yang tidak menyenangkan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Herman melemparkan ponselnya ke atas meja, memperdengarkan rekaman suara Pak Dika yang kini telah menyebar luas. Ini suaramu kan? Pak Dika berusaha tetap tenang. Saya bisa jelaskan. Pak Herman membanting telapak tangannya ke meja, membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Jelaskan apa lagi Pak Dika? Anda sudah cukup mempermalukan sekolah ini. Murid-murid tahu kebiasaan buruk Anda. Bagaimana kami bisa menghadapi mereka kalau guru sendiri memberi contoh yang buruk?
Pak Dika tidak bisa menjawab. Bu Rina menghela napas panjang. Kami sudah sering mengingatkan Pak Dika. Tapi Anda selalu menganggap enteng semuanya. Ini sudah keterlaluan. Pak Herman menggelengkan kepala. Dan yang lebih parah, Anda bahkan melimpahkan tugas Anda kepada guru honorer yang gajinya jauh lebih kecil dari Anda. Pak Dika mengepalkan tangannya di atas paha. Dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuat semua mata tertuju ke arah masuknya kepala sekolah. Saya sudah mendapatkan laporan dari banyak guru dan murid. Pak Dika, Anda harus bertanggung jawab atas semua ini, katanya dengan tegas. Wajah Pak Dika semakin pucat. Apa yang Anda katakan, Pak? Saya akan melaporkan ini ke Dinas Pendidikan, jawab kepala sekolah tanpa ragu. Pak Dika merasa dunia seakan runtuh. Jika laporan ini benar-benar sampai ke Dinas Pendidikan, maka posisinya sebagai PNS bisa terancam. Namun, sebelum ia bisa memikirkan jalan keluar, tubuhnya tiba-tiba terasa aneh. Perlahan-lahan, sensasi panas menjalar dari kepalanya, dan kemudian sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Pak Dika merasakan sesuatu yang aneh merayap dari tengkuknya. Rasa panas itu menyebar ke seluruh kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya gemetar, mencoba meraba wajahnya sendiri. Tapi begitu jari-jarinya menyentuh kulit kepalanya, ia merasakan sesuatu yang bukan miliknya. Bebulu, bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi suara jeritan. Astagfirullah. Kepalanya berubah. Teriak Bu Rina sambil mundur ketakutan. Pak Herman langsung berdiri dengan wajah ngeri. Pak Dika, kepala Anda. Pak Dika mengerang kesakitan. Ia merasakan rahangnya memanjang, hidungnya melebar, dan giginya tumbuh lebih besar. Matanya membelalak saat melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Yang ia lihat bukan lagi wajahnya, melainkan kepala seekor kuda. Pak Dika menjerit. Namun yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan ringkikan khas kuda yang menggema di seluruh ruangan. Semua guru yang ada di sana langsung berlarian keluar ruangan dengan ketakutan. Pak Herman hanya bisa mundur sambil gemetar. Apa ini? Apa yang terjadi padamu, Pak Dika? Pak Dika sendiri tidak bisa memahami apa yang terjadi. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya ringkikan panjang. Tubuhnya masih seperti manusia, tetapi kepalanya benar-benar kepala kuda. Ia berlari keluar ruangan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun begitu keluar, para murid yang melihatnya langsung berteriak histeris. Astagfirullah, Pak Dika berubah jadi kuda. Dia bukan manusia lagi. Suara gaduh memenuhi lorong sekolah. Murid-murid berhamburan ke segala arah. Beberapa bahkan menangis ketakutan. Pak Dika semakin panik. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tapi itu justru semakin memperjelas bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Ia berlari ke lapangan, tetapi semua orang yang melihatnya justru berteriak semakin keras. Bahkan satpam sekolah yang biasa ramah kini mundur dengan wajah ketakutan. Kakakmu bukan manusia lagi, gumamnya dengan suara gemetar. Pak Dika jatuh bersimpuh di tanah. Ia mengerang, berharap ini semua hanya mimpi. Namun tidak peduli sekeras apapun ia mencubit dirinya sendiri, ia tetap memiliki kepala kuda. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi begini? Namun, tak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Semua yang ada di sana hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Dan di tengah semua kekacauan itu, hanya ada satu hal yang terlintas di pikirannya. Azab ini nyata. Pak Dika masih terduduk di tengah lapangan sekolah. Napasnya memburu, sementara keringat dingin membasahi tubuhnya. Kerumunan guru, murid, dan pegawai sekolah terus menjauh darinya, menatap dengan tatapan takut, jijik, dan penuh tanya. Astagfirullah, ini pasti hukuman dari Allah. Terdengar suara seorang guru berbisik. Pak Herman akhirnya maju mendekat dengan langkah gemetar. Pak Dika, apakah ini azab? Pak Dika ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ini hanya penyakit aneh yang bisa disembuhkan.
Namun bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa kepalanya telah berubah menjadi kepala kuda? Ia meraba wajahnya, tetapi yang dirasakan hanyalah kulit berbulu kasar dan moncong panjang seekor kuda. "Tolong aku," isaknya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara ringkikan yang membuat beberapa guru semakin mundur ketakutan. Salah satu murid merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dalam hitungan menit, berita tentang seorang guru yang berubah menjadi kuda mulai menyebar di media sosial. Komentar mulai bermunculan. "Ini pasti azab. Orang yang malas dan seenaknya akan mendapat balasan. Astagfirullah. Aku kenal Pak Dika. Dulu dia guruku. Bagaimana bisa ini terjadi? Dia pasti punya banyak dosa. Ini teguran dari Allah." Dalam waktu singkat, nama Pak Dika viral di internet. Semua orang membicarakannya, dan sekolah pun menjadi sasaran media. Di rumahnya, istrinya yang sedang memasak hampir menjatuhkan panci panas ketika mendengar berita di televisi. Seorang guru PNS mengalami kejadian mengerikan. Kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala kuda di hadapan rekan-rekan kerjanya. Warga menduga ini adalah azab akibat kelalaiannya sebagai pendidik. Sang istri menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ia tak percaya bahwa pria yang selama ini menjadi suaminya, yang sering mengeluh lelah meskipun jarang bekerja, kini sedang mengalami kejadian di luar nalar manusia. Sementara itu, di sekolah, Pak Dika berusaha berdiri dengan tubuh gemetar. Ia ingin melarikan diri, ingin menghindari tatapan penuh kebencian dan cemoohan. Namun kemanapun ia pergi, orang-orang terus mengikutinya dengan tatapan jijik dan takut. "Ayo usir dia dari sekolah," seru seseorang di tengah kerumunan. "Iya, dia bukan manusia lagi." Pak Dika terhenyak. Seketika, kakinya terasa lemas. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia masih manusia, masih seorang guru, masih seorang suami dan ayah. Namun kenyataannya, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara ringkikan. Dan bagi semua orang, ia bukan lagi seorang manusia. Pak Dika berjalan tertatih keluar dari sekolah. Kepalanya yang kini berkepala kuda terus menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Semua murid dan guru yang masih berkumpul di halaman sekolah menatapnya dengan tatapan ngeri dan penuh ketidakpercayaan. "Pergi! Jangan menakut-nakuti anak-anak kami," teriak salah satu orang tua murid yang kebetulan datang menjemput anaknya. Pak Dika menunduk, menutupi wajahnya yang tidak bisa lagi disebut wajah manusia. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya lemah, tetapi juga karena rasa malu dan takut yang semakin menyesakkan dadanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya menangis terseduh-seduh di ruang tamu. Wajah wanita itu basah oleh air mata, sementara ketiga anak mereka berdiri memeluk ibunya dengan ketakutan. "Apa yang terjadi padamu, Mas?" Suara sang istri bergetar, antara khawatir dan ngeri. Pak Dika ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara ringkikan. Ia frustasi, ia menangis dalam hati. Sang istri semakin menangis. "Mas, apakah ini balasan atas semua perbuatanmu?" Pertanyaan itu menghujam hati Pak Dika. Ia memejamkan mata, mengingat semua dosa dan kelalaiannya. Betapa selama ini ia begitu malas, betapa sering ia menyalahgunakan pekerjaannya, betapa ia telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan kepala keluarga. Ia teringat bagaimana ia sering meninggalkan kelas tanpa peduli pada murid-muridnya. Bagaimana ia dengan sombongnya menyerahkan semua pekerjaan kepada guru honorer sementara dirinya bersantai. Bagaimana ia menikmati gaji besar tanpa benar-benar bekerja. Tetesan air mata mengalir dari sudut matanya. Ia ingin meminta maaf, ingin berteriak menyesali segalanya. Tapi lagi-lagi, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara ringkikan. Istrinya menghela napas panjang, lalu bangkit. Ia mengambil mukena dan sajadah, lalu menatap suaminya dengan penuh haru. "Mas, bertobatlah. Mintalah ampun kepada Allah." Pak Dika menatap istrinya, hatinya tersentak. Sudah berapa lama ia tidak sholat dengan khusyuk? Sudah berapa lama ia tidak bersimpuh memohon ampunan kepada Sang Maha Pencipta? Ia jatuh berlutut, menangis terseduh. Dengan tubuh gemetar,
Ia mengangkat kedua tangannya, mencoba bersujud meskipun kepalanya kini bukan lagi kepala manusia. Dalam hatinya, ia memohon ampun kepada Allah dengan segenap penyesalan. Ia berjanji, jika diberi kesempatan, ia akan berubah. Ia akan menjadi guru yang bertanggung jawab, akan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati, dan akan menebus semua kesalahannya. Angin malam berembus lembut melalui jendela, membawa keheningan yang mendalam. Pak Dika tetap dalam sujudnya, berharap keajaiban akan datang. Pak Dika terus bersujud di lantai masjid, menangis tanpa henti. Seluruh tubuhnya masih terasa aneh, tetapi kepala kudanya perlahan mulai mengecil. Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu masih berdiri di sekelilingnya, sebagian terperangah, sebagian lainnya ikut menangis, merenungi betapa besarnya kuasa Allah. Pak Dika mengangkat wajahnya, meraba kepalanya dengan tangan gemetar. Bentuk wajahnya sudah mulai kembali seperti manusia. Ia terisak semakin kencang, merasa seakan dilahirkan kembali. Ia menoleh ke arah Ustaz Rahman yang duduk di sampingnya dengan tatapan penuh syukur dan penyesalan. "Pak Ustaz, saya telah banyak berbuat dosa." Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ustaz Rahman mengangguk, lalu meletakkan tangan di bahu Pak Dika. "Allah Maha Pengampun, selama hambanya benar-benar bertaubat." Pak Dika mengangguk berkali-kali. Dalam hati, ia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik. Ia tidak akan pernah lagi meremehkan pekerjaannya, tidak akan pernah menyalahgunakan jabatan, dan akan selalu bertanggung jawab sebagai seorang guru. Setelah kejadian itu, Pak Dika benar-benar berubah. Ia menjadi guru yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Ia mengajar dengan penuh dedikasi, tidak pernah lagi melimpahkan tugas kepada guru honorer. Ia bahkan sering mengajak para siswa untuk lebih giat belajar dan menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kerja keras dalam hidup. Semua guru di sekolah mulai melihat perubahan besar pada dirinya. Kepala sekolah yang awalnya sering menegurnya kini justru memuji kegigihannya. Guru honorer yang dulu selalu mengerjakan tugasnya kini diperlakukan dengan hormat. Hari demi hari berlalu, dan Pak Dika semakin dikenal sebagai guru yang baik dan bertanggung jawab. Tak ada lagi sisa-sisa kemalasan dalam dirinya. Keajaiban yang pernah menimpanya menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Demikianlah kisah ini berakhir. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 110. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seakan nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga cerita ini dapat mengingatkan kita semua untuk selalu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.